Kita berharap ini bukan akal-akalan Roy Suryo untuk bebas dari penahanan polisi, dan kita juga berharap polisi setelah Roy Suryo sembuh dari sakitnya, kalau betul itu sakit, segera melakukan penahanan sehingga proses penegakan hukum betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ruang batin masyarakat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kabar tumbangnya Roy Suryo setelah diperiksa 12 jam, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa penting kita bahas ini? Karena pertama, Roy Suryo ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya juga kontroversi. Pertama, beliau adalah mantan Menteri Menpora waktu di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga heroik di masanya dalam dua hal. Yang pertama, heroiknya karena tidak hafal lagu Indonesia Raya. Yang kedua, karena begitu meninggalkan rumah jabatan juga terseret kasus panci, kasus yang saya kira aneh. Sekelas Roy Suryo dikait-kaitkan dengan panci. Panci itu adalah wadah untuk memasak makanan, makanya tidak masuk akal sekelas menteri bisa terseret seperti kasus-kasus remeh-temeh seperti itu. Tapi itulah Roy Suryo. Setelah menjadi menteri, banyak hal yang beliau lakukan di dalam manuvernya, terutama dalam konteks politik, cari panggung kanan kiri. Dan bahkan sebelum kasus Stupa ini yang menyeret dia di kepolisian, pernah juga membuat editan terkait soal Menteri Agama kita, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas, Ketua Gerakan Pemuda Ansor, yang dituduh di dalam beredarnya video itu Menteri Agama melarang azan di masjid, padahal yang diatur adalah pengeras suara, bukan pelarangan azan di masjid. Nah, waktu itu Roy Suryo juga dilaporkan beberapa elemen, tapi kembali lolos. Kita tidak tahu seperti apa polisi menangani kasus itu pada saat itu, sehingga Roy Suryo tidak sempat diperiksa oleh polisi. Dan ternyata beberapa minggu setelahnya atau beberapa bulan setelahnya kembali men-tweet di Twitter gambar stupa yang menyerupai wajah presiden kita, yaitu Pak Jokowi. Nah, kasus inilah yang membuat Roy Suryo menjadi tersangka. Dan selama 12 jam diperiksa, itu sepertinya membuat Roy Suryo kelelahan, kecapean, dan akhirnya tumbang di papak keluar dari ruang pemeriksaan berdasarkan kesaksian dari pengacaranya. Kita tidak tahu apa benar beliau sakit atau hanya berupaya menutupi supaya kelihatan sakit dan tidak ditahan oleh polisi. Karena beberapa media melansir kalau pengacaranya menegaskan bahwa beliau kelelahan, beliau sakit, sama dengan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Tentu kita berharap setelah sembuh, kalau betul-betul sakit, mudah-mudahan itu bukan alasan hanya untuk menghindar dari penahanan. Polisi seharusnya menahan Roy Suryo, sekalipun sebenarnya secara subjektif itu menjadi hak otoritas penyidik untuk menahan atau tidak. Tetapi bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya, ya mestinya Roy Suryo juga ditahan seperti Ferdinand Hutahea misalnya, atau beberapa kasus yang lain. Bahkan yang lebih miris terakhir ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bagaimana menangkap Nikita Mirzani di depan umum, di depan anaknya. Ini lebih barbar lagi sebenarnya yang dilakukan oleh polisi. Seharusnya Nikita Mirzani tidak ditangkap, diperlihatkan di depan anaknya, karena secara psikologi akan mengganggu
perkembangan anak Nikita Mirzani. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan, bahwa poin pentingnya yang pertama, kita berharap ini bukan akal-akalan Roy Suryo untuk bebas dari penahanan polisi, dan kita juga berharap polisi setelah Roy Suryo sembuh dari sakitnya, kalau betul itu sakit, segera melakukan penahanan sehingga proses penegakan hukum betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ruang batin masyarakat, bahwa Roy Suryo ini adalah orang yang bermasalah, yang selama ini melakukan ujaran terhadap tokoh-tokoh nasional kita demi untuk kepentingan politiknya, cari panggung kanan kiri. Sudah saatnya dihentikan. Polisi bertindak tegas agar proses hukum betul-betul menjadi panglima di negeri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.